Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Bacaan diambil dari Injil Lukas 6, ayat 43 sampai dengan 49. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, Yesus dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan memberikan wejangan kepada murid-muridnya. Ia mengatakan bahwa perbuatannya baik berasal dari hati yang baik. Keselarasan antara apa yang diimani oleh pikiran dan hati harus juga nyata dalam perbuatan kasih. Yesus mengkritik para pendengar yang menyatakan diri beriman kepada Allah tetapi tidak melaksanakan perintahnya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Yesus menunjukkan bahwa iman yang benar adalah penjumlahan antara apa yang dikatakan atau diimani dalam pikiran dan perbuatan-perbuatan kasih yang nyata. Iman yang kuat adalah keselarasan antara ungkapan iman dan perilaku iman. Orang harus melaksanakan atau menghidupi apa yang ia imani. Orang yang melaksanakan firman Tuhan yang ia imani disebut Yesus seperti orang yang membangun rumah di atas dasar yang kokoh. Iman yang demikian tidak mudah goyah oleh tantangan-tantangan duniawi. Iman itulah yang menaklukkan dunia. Beriman berarti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Identitas sebagai orang Kristen tidak hanya ditunjukkan dalam ungkapan kredo saja, tetapi juga harus terwujud dalam perbuatan-perbuatan kebenaran. Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani kuno, mengatakan, "You are what you repeatedly do," yang artinya, kamu adalah apa yang kamu lakukan berulang-ulang.
Orang mengenal iman kita dari perbuatan-perbuatan kasih yang kita tunjukkan berulang-ulang, sehingga menjadi habitus dan keutamaan. Habitus adalah kebiasaan yang kita jalankan setiap saat. Keutamaan adalah kebaikan yang kita buat, entah dilihat atau tidak, entah diminta atau tidak oleh orang lain. Tunjukkanlah identitas kekristenan kita bukan hanya dengan kata atau atribut lahiriah, melainkan juga lewat batin yang tulus yang terungkap dalam tindakan-tindakan kebaikan yang bertahan lama. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau mengajari murid-murid-Mu dengan teladan hidup yang membuahkan kebaikan, bahkan membuahkan keselamatan. Ajarilah kami untuk memenuhi hati kami dengan sabda dan ajaran-Mu. Mampukanlah kami untuk melaksanakan sabda-sabda-Mu dalam tindakan konkret kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.